Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kuntoro sebagai moderator kegiatan Hot Talks pada sore hari ini. Pak Widi, ya, sejawat saya di Rumah Sakit Vertikal, di Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Kemudian juga tentunya uh, panitia ataupun penyelenggara dari ISU, Statin, dan rekan-rekan sekalian ya. Tentunya juga yang kami hormati juga Bapak Ibu semua perwakilan dari Pasyankes, kemudian juga dari mahasiswa juga ada di sini dan beberapa uh, apa uh, instansi-instansi yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Oke, jadi memang judulnya terkait dengan sumber daya yang terkait uh, implementasi sebuah sistem informasi dalam Pasyankes ya. Memang ini temanya cukup berat ya. Kenapa? Karena memang ini menjadi titik krusial ketika sebuah sistem informasi itu dijalankan. Ya saya sendiri memang sebagai apa eh, ketua tim kerja terkait dengan IT di Dirjen Yankes memang cukup banyak mendapatkan keluhan-keluhan dari Pasyankes ya terkait dengan kesiapan mereka dalam hal implementasi sistem informasi dan juga rekomendasi elektronik di Pasyankesnya, terutama terkait dengan alokasi sumber daya yang memang terbatas sekali dan belum adanya awareness ya dari pimpinan juga untuk dalam hal menjalankan ini. Sehingga memang hal ini mungkin menjadi salah satu topik yang paling menarik ya, karena memang berharap dengan adanya pertemuan hari ini atau hot talk kali ini kita sama-sama bisa berdiskusi ya, sekaligus menggali ya masalah-masalah yang ada, kemudian kita coba carikan solusinya bersama untuk nantinya menjadi catatan penting bagi kami di Kemenkes maupun di Dinas Kesehatan yang hadir pada hari ini untuk uh, berkolaborasi dalam hal peningkatkan terkait dengan sumber daya di Pasyankes yang ada di wilayah masing-masing. Oke, saya mengacu kepada regulasi tentunya ini. Jadi saya lebih banyak mengarah pada regulasi. Kenapa? Karena regulasi ini penting sebenarnya. Artinya kalau kita lihat secara regulasi di Kementerian Kesehatan Bapak Ibu semua itu sudah cukup banyak dan dukungannya cukup luar biasa ya terhadap bagaimana implementasi yang namanya digitalisasi di Pasyankes ya, dari mulai undang-undang perlindungan data pribadi yang menjamin bagaimana hak seorang warga negara terkait dengan data pribadi itu dilindungi oleh negara, ya, dilindungi oleh undang-undang ya. Undang-undang kesehatan yang baru saja diresmikan ditangani di tahun ini itu juga banyak faktor-faktor yang mengatur terkait dengan digitalisasi sampai dengan masalah perlindungan datanya. Kemudian juga kita juga sudah punya namanya PP 46 tahun 2014. Ini PP ini saya lihat isinya sangat luar biasa kalau kita mau gali di sini ya. Dan ini menjadi salah satu regulasi yang menurut saya bisa jadi pedoman kita bersama dalam mengimplementasikan sebuah informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga ada Perpres tentang Satu Data Indonesia. Akhirnya ada terkait dengan bagaimana arsitektur SPBE nasional. Belum lagi yang turunan-turunannya, ya, terkait dengan Permenkes, ya terkait dengan SIM-RS itu sudah ada standarisasi. Ya bahkan di Permenkes 8 ini sudah diatur bagaimana sumber daya yang diperlukan dalam hal implementasi sebuah informasi manajemen rumah sakit. Kemudian juga terkait juga dengan Satu Data Bidang Kesehatan, terakhir juga ada rekam medis elektronik dan sampai dengan Kemenkes ya tentang integrasi data kesehatan nasional. Artinya kalau kita lihat di sini regulasi yang ada itu cukup lengkap ya. Ya dari mulai interoperabilitas data, pelindungan datanya, standarisasi, ya kan, itu semua sudah ada di sini. Dan tentunya dalam hal pencapaian ini atau pelaksanaan regulasi ini perlu terkait dengan bagaimana kesiapan dari sisi Pasyankesnya dalam hal memahami dan juga melaksanakan terkait dengan amanah dari masing-masing regulasi yang ada. Ya, seperti itu. Nah, saya coba melihat dulu ya dari beberapa poin yang ada di regulasi yang ada tadi ya. Karena memang sekali lagi secara teori pasti kita dapat, tapi secara regulasi ini yang paling penting nih, ya. Di Undang-Undang 17 tahun 2003 Bapak Ibu semua, kita di disebutkan bahwa
sumber daya kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Artinya, sumber daya kesehatan ini meliputi juga terkait dengan bagaimana Pasienkes, SDM kesehatan, perbaikan kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, sampai dengan sumber lainnya yang diperlukan. Nah, itu poin-poin ini sudah terlihat Bapak Ibu, bahwasannya memang ketika kita bicara sumber daya, kita juga harus melihat bukan hanya terkait dengan kesiapan Pasienkesnya, SDM-nya, tapi juga bagaimana informasi itu juga harus disiapkan dengan baik. Sampai ya poin F ini nih, pendanaan kesehatan. Ya, karena memang sekali lagi ketika bicara sumber daya nggak mungkin kita nggak memperhitungkan bagaimana anggaran dalam hal pengembangan sumber daya tersebut. Ya, seperti itu. Ya, karena memang sekali lagi perencanaan itu diperlukan di awal. Ya, di perencanaan itu kita bisa memetakan terkait kebutuhan sistem, kebutuhan SDM, ya kebutuhan terkait dengan teknologinya, sampai dengan kebutuhan terkait dengan anggarannya. Itu yang mungkin nanti perlu kita rumuskan ya terkait dengan bagaimana keperluan sumber daya untuk bagaimana pengembangan implementasi sebuah informasi di Pasienkes. Nah, Bapak Ibu semua, di PP 46 ini sebenarnya sudah cukup banyak ya mengatur bagaimana sebuah terkait dengan sumber daya yang diperlukan dalam hal implementasi informasi kesehatan. Nah, di sini disebutkan sumber daya meliputi apa saja: perangkat keras, hardware, perangkat lunak, dan hal ini softwarenya, ataupun sistem informasinya, SDM, dan pembiayaan. Ya, ini clear sebenarnya. Jadi, ketika kita bicara sebuah informasi, maka faktor-faktor yang perlu direncanakan adalah bagaimana kita memperhitungkan sistem informasi apa yang akan digunakan di sistem kita. Ya, nanti kalau rumah sakit SIM-RS. SIM-RS-nya mau pakai mana? Vendor, ngembangin sendiri, atau lari yang open source, free, segala macamnya. Itu kan ada pilihan. Dan ketika pakai vendor, maka kita harus merincikan berapa biaya per bulan atau biaya sewa selama periode tertentu. Ya. Ketika bicara perangkat lunak juga, kita juga memperhitungkan berapa biaya perangkat keras yang harus kita alokasikan untuk mensupport terhadap implementasi software tersebut. Ya, tentunya perangkat keras ini yang memang kompatibel dengan sistem tersebut. Ya, maka perangkat keras ini biasanya nanti akan mengikuti dari sisi kebutuhan perangkat lunaknya. Kemudian juga kita juga nggak bisa mengeksklud atau menafikan peran sebuah SDM di sini. Ya, apapun itu, ketika kita memiliki sistem yang baik, perangkat keras yang bagus, tapi SDM-nya tidak kompeten atau tidak bisa memahami terhadap kepentingan implementasi SIM-RS ini, pun akan jadi percuma. Dan ini tentunya literasi digital ya perlu ditingkatkan, pelatihan-pelatihan ya, seorang pengguna SIM-RS di rumah sakit, seorang pengguna SIM klinik ya di klinik, atau SIM-pus di puskesmas. Tentunya juga kita juga perlu memperhitungkan bagaimana sistem ini harus ada yang mengelola. Ya, pengelolaan itu tentunya oleh orang-orang yang kompeten juga, dalam hal ini dalam pengelola sistem. Maka saya seringkali bicara bahwa dibutuhkanlah bagaimana pengelola SIM-RS ini harus ada di rumah sakit lewat sebuah jenjang organisasi. Ya, dalam hal suatu organisasi di sebuah rumah sakit ataupun sebuah Pasienkes ya, sehingga kelihatan di situ perannya seperti apa, peran strategisnya seperti apa. Jika pada nanti pengembangan sistem ini sudah dipastikan ada SDM yang mengawal, ada SDM yang mengembangkan, dan SDM yang melakukan pemeliharaan. Tentunya tiga hal ini harus juga ya, ujung-ujungnya adalah bagaimana pembiayaannya harus diperhitungkan ya, seperti itu. Jadi memang pembiayaan ini memang di titik terakhir tentunya ya, ketika rincian dari perangkat keras, perangkat lunak, SDM ini sudah kita petakan, nanti baru kita rumuskan terkait dengan pembiayaan ya. Nah, Bapak Ibu semua yang kami hormati, terkait dengan hal itu kita perlu memastikan bahwa di PP 46 ini sebenarnya sudah banyak dituliskan ya, bahwa Bapak Ibu di Pasienkes seharusnya sudah memikirkan bagaimana memastikan kegiatan penyelenggaraan sistem pemeriksaan ini lancar ya, tentunya dengan memastikan bahwa penyediaan perangkat, SDM, teknologi tadi sudah dilakukan sesuai dengan standar ataupun menentukan mutu layanan terhadap
penyelenggaraan sistem tersebut. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu semua, ya, masih di PP 46 ya, saya banyak regulasi karena memang ini menjadi pedoman yang baik menurut saya yang perlu kita gali ya di sini. Ya. Nah, pengelolaan SIK di sini tentunya kita harus lihat bagaimana sebuah sistem ya, baik itu perangkat keras dan perangkat lunak itu harus benar-benar dikelola dengan baik. Salah satu yang disebutkan di sini ya, bagaimana juga ketika kita mengembangkan sebuah teknologi informasi harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita bicara informasi, maka kebutuhannya seperti apa? Ya, tentunya melihat lagi-lagi pada alur layanan rumah sakit, provisi di rumah sakit, atau provisi di Pasienkes. Sehingga kita bisa tahu sejauh mana kebutuhan modul-modul yang diperlukan dalam hal pelaksanaan sistem tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita juga harus memastikan bagaimana menghormati hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting nih ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang mungkin masih menganggap namanya hak ini tidak merupakan tidak hal yang penting gitu kan. Padahal hak itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena di situ ketika kita mungkin mengembangkan sebuah sistem informasi, kemudian itu berdasarkan layanan rumah sakit, maka seharusnya ya memang sudah menjadi hak kekayaan intelektual ya pengguna rumah sakit tersebut. Ya. Sehingga nanti pada saat nanti itu mungkin diperjualbelikan segala macamnya itu akan lebih berhati-hati gitu kan dari sisi pengembang ya karena memang haknya itu sudah menjadi miliknya rumah sakit seperti itu. Nah, perangkat lunak, perangkat keras harus memiliki kemampuan. Nah, ini yang penting nih. Bagaimana kita memastikan satu dengan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Clear nih, dengan adanya regulasi ini standarisasi sudah ada di situ ya. Sudah menyimpan data dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh menteri. Nah, di dalam rekaman elektronik itu jelas itu menyimpan data selama 25 tahun. Artinya kita harus merencanakan bagaimana sistem, bagaimana hardware kita itu mampu mengakselerasi penyimpanan data dalam jangka waktu tersebut. Kemudian membuat cadangan data. Artinya backup data pun harus kita pikirkan. Ya, karena memang kayak lagi namanya data elektronik rawan kejadian-kejadian, insiden-insiden terkait dengan kerusakan dari sisi media tersebut. Maka diperlukanlah backup ya terhadap penyimpanan tersebut. Kemudian mudah diperbaiki sampai dengan mudah diadaptasikan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita juga harus juga bisa memastikan bagaimana ya sistem ya dari Pasienkes itu harus bisa ya untuk berintegrasi ya dengan sistem kesehatan nasional. Artinya memang level dari Pasienkes tadi dari mulai FKTP, FKTL itu memang harus bisa diintegrasikan dalam sistem informasi kesehatan nasional (SIKN) ya. Karena memang sistem kesehatan nasional ini yang saat ini dibangun di Kementerian Kesehatan yaitu satu saat ini sudah memungkinkan sekali untuk bagaimana semua sistem-sistem di Pasienkes itu bisa terintegrasi ya. Kemudian juga di sini ya bahwa jaringan sistem informasi nasional itu harus dikelola oleh Menteri. Clear ya. Saat ini kami sudah mengelola nih yang terkait dengan data-data jaringan ya informasi kesehatan nasional lewat platform Satu Sehat dan Satu Data yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya ada exclude ya, pengecualian di sini ya kalau kita di PP 46 ini untuk daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Yang memang kita akui masih ada di beberapa wilayah negara kita ini masih memiliki keterbatasan akses ya, terutama di daerah BTPK sana ya, mungkin paskes-paskes yang puskesmas, klinik, segala macamnya itu masih banyak juga yang memiliki kemampuan terbatas, terutama terhadap akses internet dan juga akses bagaimana mereka menerapkan sebuah informasi. Nah, ini ada aturannya nih, bagaimana mereka menggunakan perangkat keras non elektronik, ya artinya masih menggunakan sistem manual. Tetapi itu perlu dipastikan kembali bagaimana juga mencari dukungan dari stakeholder lain, contohnya dari Kominfo mungkin dalam hal penyediaan fasilitas infrastruktur yang memadai di wilayah tersebut. Nah, ini sudah dicoba diusahakan ya di puskesmas ya, teman-teman Pusdatin sudah mencoba bekerjasama dengan Kominfo untuk penyediaan akses internet di puskesmas yang memang
memiliki terbatas akses tadi. Termasuk sistemnya pun sebenarnya sudah ada sistem yang bisa dipakai ya secara free ya, dan itu bisa digunakan di sana. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, pada intinya ya penting bagi kita untuk memastikan bahwa adanya unit pengelola informasi kesehatan di setiap level, dari mulai Pasienkes, kabupaten kota, provinsi sampai level nasional. Nah ini saya sebutkan tadi nih, ya. Saya seringkali bertanya ketika kunjungan ke rumah sakit, ke dinas kesehatan, adakah ya eh, tim ataupun divisi khusus atau departemen khusus atau bidang khusus yang terkait dengan mengelola data informasi kesehatan atau SIK ini? Ya ternyata nggak semuanya ada. Termasuk ketika bicara di rumah sakit, ada nggak semua rumah sakit itu memiliki instalasi SIM-RS? Ya semuanya jawab ada yang juga yang enggak gitu. Artinya masih memang belum menjadi satu kesatuan pola di sini dalam hal pembuatan unit pengelola informasi kesehatan. Ya padahal di aturan ini sudah jelas ya, penting harus ada unit pengelolanya. Kenapa saya bilang tadi bahwa apapun sistem itu ya, sebagus apapun sistem itu, sebagus apapun hardware itu, kalau tidak ada yang ngelola, itu sama aja tidak ada yang mengurus di situ. Ya kita punya rumah mewah apapun, kalau rumah mewah itu nggak ada yang ngurus, apa aja nanti akan berantakan. Ya, maka pentinglah kita membuat sebuah unit pengelola. Ya, sehingga nanti dipastikan ketika ada sistem informasi, maka keseluruhan terkait dengan informasi itu diserahkan kepada unit tersebut. Sehingga ketika ada hal-hal yang terkait dengan insidental tadi, masalah keamanan, cyber, ya kan, masalah pengembangan sistem, maintenance segala macamnya sudah dilakukan oleh pengelola tersebut. Nah, sumber daya yang manusia menguasai penelitian kesehatan paling sedikit harus memiliki kompetensi yaitu statistik, komputer, dan epidemiologi. Wah ini sudah ada nih yang terkait dengan standar kompetensinya juga gitu. Mungkin kalau ditambah terkait dengan rekam medis, maka orang-orang rekam medis itu juga harus dilibatkan. Ya. Kemudian jumlah sumber manusia dimaksud sesuai dengan kebutuhan. Artinya memang sesuai dengan kebutuhan di sisi pasienkesnya. Tentunya ketika makin kompleks layanan sebuah rumah sakit atau sebuah pasienkes, maka ya makin banyak pula kebutuhan dari SDM-nya, ya kan. Tentunya antara puskesmas, klinik, dan rumah sakit pasti berbeda ya, karena secara layanannya pun rumah sakit mungkin paling lengkap ya dibanding klinik dan puskesmas. Maka ini diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, sumber manusia pada masa saat adalah pemimpin dan penanggung jawab. Artinya di sini harus ada seorang pimpinan ya di pengelola informasi kesehatan tadi. Ya, Pak Kuntoro contohnya, Pak Widi ini contohnya ada pimpinan sistem informasi di rumah sakit. Jadi mereka ada kepala instalasi SIM-RS. Ya, di mana ketika ada hal-hal yang dibutuhkan, mereka akan membuat proses-proses perencanaan terkait dengan mitigasi terhadap pengembangan sistem yang ada di sana. Kemudian juga pengumpul dan penginput data. Dan hal ini tentunya tadi sebagai user pengguna juga harus dilakukan. Pengolah data, kemudian pelaksana, penyebaran informasi kesehatan dan pelaporan sampai dengan penyerahan teknis sistem informasi kesehatan. Jadi ini adalah yang sudah tertulis di dalam PP 46 tahun 2014. Ini PP ini cukup lengkap nih terkait dengan masalah sumber daya saya pikir. Ya. Di pasal 52 juga dilakukan, sih bagaimana si pengelola sumber daya kesehatan tadi ya harus dikatakan potensinya. Ya. Lewat apa? Lewat pendidikan atau pelatihan. Maka perlulah kita untuk mengalokasikan anggaran pelatihan pendidikan bagi si pengelola sistem informasi tersebut. Sehingga ya tentunya kita tahu bahwa yang namanya sebuah informasi itu, teknologi itu akan terus berkembang. Ya, kalau dulu mungkin tahun 90-an kita tuh masih senang menggunakan metode chatting melalui chatting sederhana. Kemudian berganti BlackBerry, sekarang WhatsApp segala macamnya. Nah, tentunya terus akan berkembang. Dulu mungkin aksesnya sistemnya masih berupa desktop, naik lagi ke web, kalau sudah menggunakan mobile application. Nah, ini kan berarti sebuah tuntutan zaman ya. Tentunya kita nggak bisa mengacu lagi kepada teknologi yang di tahun 2000-an. Sekarang 2020-an, maka kita harus mengikuti teknologi yang demikian. Maka tentunya pendidikan atau pelatihan bagi tenaga IT atau tenaga terkait tadi perlu dilakukan. Tentunya mereka juga butuh pengembangan terhadap kompetensinya. Sehingga ketika nanti dibutuhkan, maka pengembangan itu otomatis bisa dilakukan oleh masing-masing pengelola sistem informasi di Pasienkes. Nah, di pasal 53 ini Bapak Ibu semua, tentunya kita lihat bahwa ya pengelola sumber daya kesehatan harus melakukan pendayagunaan
pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan dilakukan masing-masing. Artinya peranan di sini bukan hanya peranan Pasyankes aja ya di sini. Bahwa dinas kesehatan juga harus bisa mendata tersebut. Sehingga tahu bagaimana pemerataan ya tenaga informasi kesehatan di wilayahnya. Ya, makanya kami di Digital Maturity ini ya, di DM ini itu mendata itu terkait dengan kesehatan SDM. Di RS online kami itu kami mendata berapa sih jumlah SDM di setiap rumah sakit yang ada SIM RS-nya. Ya, supaya tercapture ya dari sekian banyak rumah sakit yang SIM RS, berapa tenaga IT mereka yang ada di sana. Nah ini penting ya supaya nanti pemerataan ini bisa dilakukan sehingga semua sistem informasi di Pasyankes itu sudah ada yang mengelola dengan baik ya. Tentunya juga tadi sekali lagi diperlukan juga pembinaan terkait dengan sistem karir ya sampai dengan peningkatan kompetensi ya. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, di sini juga memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati juga. Satunya ada di pasal 56 di sini ya, di mana ya kompetensi yang dibutuhkan juga harus spesifik ya. Tadi ada komputer, statistik dan segala macamnya, dan juga bagaimana juga diperlukan terkait dengan pengembangan dari sisi SDM tersebut. Nah, pasal 58 PPPN juga menyatakan bahwa pengembangan sumber kesehatan dilakukan melalui kegiatan perencanaan. Nah, ini yang penting ya. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang kita berpikir sebuah sistem itu bisa jalan tanpa adanya perencanaan. Tapi ternyata ketika itu dilaksanakan, banyak yang nggak berjalan dengan baik di sana. Ya, maka diperlukanlah sebuah perencanaan yang baik. Ya, ketika kita akan membuat sebuah sistem, ya spesifikasi sistemnya seperti apa, hardware-nya seperti apa, kebutuhan tenaganya bagaimana, sampai dengan nanti kebutuhan penganggaran seperti apa. Nah, itu yang penting. Karena sekali lagi ketika membuat sebuah sistem perlu proses-prosesnya dari perencanaan, analisa, ya, perencanaan, pengembangan softwarenya sampai dengan pemeliharaan evaluasi sistem. Nah ini penting. Ya kalau kita beli software jadi gimana Pak? Pakai jadi menggunakan yang ketiga ya nggak masalah. Tapi pastikan sistem itu bisa dikembangkan karena bisa jadi ada beberapa hal di aplikasi itu yang tidak sesuai dengan probisnya di rumah sakit ataupun probisnya di Pasyankes. Ini kadang-kadang jadi bottleneck-nya tuh. Ketika mau mengembangkan sistem itu ternyata nggak bisa dikembangkan ya gitu karena kita menggunakan software yang sudah jadi seperti itu. Contoh kalau kita menggunakan Windows saja, Windows itu kan nggak mungkin kita mau kembangkan sendiri, kita pakai fitur apa saja yang ada di Microsoft itu udah kita pakai itu ya seperti itu, kita nggak bisa tambah lagi fiturnya itu kan. Ini mungkin sama ya, artinya ya kalau yang ideal adalah seperti ini ya. Beberapa teman-teman di rumah sakit ya yang mengembangkan secara mandiri itu mereka sukses karena sudah melalui tahapan-tahapan yang saya sampaikan ini ya, sehingga mereka berhasil tuh mengembangkan sistem dan menjalankan RMS sampai saat ini, bahkan mereka sudah terhubung dengan satu sehat seperti itu. Izin Pak Idar, waktunya 2 menit lagi. Oke, baik Pak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, intinya di sini juga kita juga harus memastikan bahwa menghormati terkait dengan hak intelektual. Ini jelas nih di sini bahwa hak ini memang harus menjadi pegangan dari sisi pengelola sistem informasi kesehatan di Pasyankes tadi ya. Jangan sampai nanti itu yang mengelola justru pihak lain ya. Karena ini penting nih di pasal 59 ayat 1 poin A dan B ini ya. Ini harus dipastikan semuanya harus dikelola oleh Pasyankes, kemudian source code-nya itu kalau bisa menjadi miliknya Pasyankes. Ya, kenapa? Modal penting nanti untuk mengembangkan ke tahapan selanjutnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang ada di PMK 82. Jadi, regulasinya udah luar biasa. Sudah diatur ya. Bahwa di rumah sakit, terkait dengan CMRS, harus organisasi. Meliputi apa saja? Satu, kepala instalasi, staf informasi. Di bawah itu ada tenaga fungsional, ada apa saja, sistem, programmer, hardware, dan jaringan. Kemudian ada satu teknologinya, di mana menggunakan aplikasi sumber terbuka, ya, dan pada bagian, terutama pada bagian pelayanan. Kenapa? Karena banyak perubahan itu di bagian pelayanan pastinya. Nah, seperti itu ya. Dan mereka menggunakan beragam sistem operasi. Artinya dia kompatibel, mau dipakai di berbagai sistem operasi, mau Linux, mau Windows, segala macamnya.
Ini sudah ada, artinya sudah tinggal kita laksanakan amanah dari regulasi tersebut. Ya. Oke, terakhir, ya, mudah tepat waktu nih Pak Pentoro. Intinya sebenarnya menurut saya itu meliputi SDM. Ya, ini SDM ini paling saya tegaskan beberapa kali ini, karena memang faktor kunci keberhasilan sebuah sistem adalah bagaimana SDM itu ada dan sistem itu bisa dikelola dengan baik oleh mereka. Kemudian sarana prasarana, artinya dukungan perangkat lunak, software tadi, ya, baik yang dipakai berupa informasi maupun pendukungnya. Perangkat keras, ya, perangkat keras juga demikian harus mendukung terkait dengan pelaksanaan sistem informasi, jaringan komputer, baik LAN maupun LAN ataupun internet, ya. Kemudian listrik sampai dengan lain-lainnya seperti jaringan energi, dan juga mungkin kalau ada masalah disaster, maka ada disaster recovery center penting dilakukan di rumah sakit ataupun di Pasienkes, ya, ketika memang terjadi masalah tadi. Kemudian pengelolaan organisasi ini penting, bahwa sumber daya manusia dan personal tidak akan bisa dipakai secara penuh jika organisasi tidak memiliki pengelolaan yang baik. Dimulai dari perencanaan strategis, perlulah kita buat perencanaannya dalam bentuk roadmap ataupun blueprint, ya, adanya SOP, ya, kemudian infrastruktur pelayanan, manajemen SDM, jenjang karir, pendidikan pelatihan, anggaran, salary, ya, bagi tenaga-tenaga informasi kesehatan sesuai dengan standar yang ada, kepemimpinan organisasi, dan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan peraturan yang berlaku. Artinya ini semua sudah diatur dalam regulasi yang ada, tinggal kita bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada di sini untuk direalisasikan di Pasienkes masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.